Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Di kesempatan pagi ini seperti biasa ba'da subuh kita kembali membahas tema muamalat dari harta haram, muamalat kontemporer karya Ustadz Irwandi Tirmizi. Kita masih seputar jual beli gharar, harta yang diharamkan karena gharar. Sudah beberapa bahasan telah kita kaji mulai dari definisi gharar, hubungannya dengan judi, kemudian hubungannya dengan maisir, permainan yang melalaikan, hubungannya dengan lotre atau undian, dan nanti ada beberapa kasus juga kita kaji di beberapa pertemuan berikutnya kaitannya dengan itu. Terus ada kaitannya dengan mukhatarah, yaitu spekulasi. Kemudian sebab jual beli gharar itu diharamkan walaupun memang tidak semua gharar itu bermasalah. Contoh ada gharar yang kecil, ada gharar yang cuma jadi ikutan. Seorang membeli sapi bunting. Dalam sapi bunting ini ada janin. Janinnya itu gharar. Namun karena dia ikutan dari sapi yang dibeli maka tidak jadi gharar yang bermasalah di situ. Jadi tidak semua gharar itu haram. Gharar yang haram kemarin ada kriteria-kriterianya. Ada nisbahnya itu besar, kadarnya itu besar. Dia itu akad mendasar bukan ikutan. Gharar itu juga bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Kalau dibutuhkan orang banyak seperti misalnya ada jual beli telur. Telur itu bagian luar saja yang diketahui, bagian dalam tidak diketahui. Bagian dalamnya itu gharar. Namun karena ini hajat orang banyak, ya, itu dimaafkan. Terus gharar ini juga kriterianya terjadi pada akad jual beli. Namun kalau pada akad hibah tidak masalah. Misalnya tidak jelasnya itu siapa yang dapat. Contoh seorang suami dia poligami, kemudian istrinya lebih daripada satu, kemudian dia membagi jatah harian, jatah malam. Awalnya diundi siapa yang dapat gitu. Nah, undian seperti ini semua berhak untuk dapat, namun ingin diurutkan saja siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Kemudian ada juga kita bahas hikmah pelarangan gharar karena menimbulkan permusuhan, lalai dari zikir, mengalihkan pada keuntungan yang semu. Maka nanti seperti MLM nanti akan dibahas juga oleh Ustadz Irwandi. Nanti sabar untuk menanti kajian ini. Kaitan yang masih akan kita bahas tidak akan saya jawab juga nanti kalau dalam sesi pertanyaan. Namun kalau ada kaitannya langsung saya akan jawab, atau yang butuh dijawab saya akan jawab untuk sesi pertanyaan nantinya. Kemudian itu juga bisa menghancurkan ekonomi negara dan bahkan dunia. Gharar juga bentuknya ada dalam akad, ada dalam objek akad, ada dalam waktu pelunasan kewajiban, misalnya dalam akad jual beli. Ada orang tidak memutuskan. Di sini ada dua cara belinya, tunai atau tidak tunai. Kalau tunai 10 juta, tidak tunai itu 12 juta. Dia tidak putuskan di situ mana akad yang mau dipilih. Maka itu jadi jual beli bai'ataini fi bai'ah, yaitu jual beli dua akad dalam satu transaksi. Itu jadi bermasalah karena akad yang dipilih tidak jelas. Ya, akad yang dipilih tidak jelas. Ini biasa terjadi dengan saudara gitu. Ada yang punya toko, dia jual dengan dua cara seperti itu. Saudaranya ini tidak putuskan mau pilih akad yang mana. Nah, itu gharar.
Ada juga pada objek akad, fisik barangnya tidak jelas. Ada sifat barang dia jual online tidak jelas, misalnya ukuran barang tidak jelas, atau barang bukan milik penjual, ya. Atau barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama gitu. Atau barang itu tidak dapat diserah terimakan, barangnya masih ada di luar negeri. Kemudian mau masuk ke Indonesia dilarang itu, tapi dia sudah lakukan transaksi jual beli. Juga bisa jadi pada goror pada harga, di mana penjual tidak menentukan harga, ya. Namun di sini Ustaz Irwandi katakan yang terakhir ini masih boleh jika memang itu dengan harga standar. Contoh kita biasanya masuk di warung makan, kita makan dulu bayar belakangan gitu. Kita makan dulu, nanti tinggal kita laporkan. Saya tadi makan nasi dengan ayam, dengan tempe 2, dengan kerupuk 1. Ya, bayarnya belakangan. Nah, sebagian ulama seperti itu membolehkan. Terus ada juga goro dalam jangka waktu pembayaran. Ada juga dicontohkan baik-baik jahiliyah, yaitu jual beli jahiliyah. Ada baik hasor dengan batu, ya, ada dengan mulamasa, munabadha, habalil habala, maudhami dan malakih. Nah, lalu diterapkan pada beberapa bentuk sekarang. Kita bahas ada jual beli. Ini ya terjadi pada jual beli online lah. Ada namanya bai' al-ghaib ala as-sifat. Bai'ul ghaib ala sifat. Yaitu menjual sesuatu yang ghaib, artinya yang kita bertransaksi dengannya itu tidak lihat, namun kita menyebutkan as-sifat, menyebutkan spesifikasi. Dirinci oleh Ustaz Irwandi, jika itu terjadi pada jual beli emas dan perak serta mata uang, nah itu tidak diperbolehkan. Karena jual beli barang seperti ini dikenal dengan barang atau komoditi ribawi, disyaratkan 2, yaitu yadan biyadin mislan bimislin, harus tunai, ukuran sama, jumlahnya sama. Kemudian ada yang kedua, jual beli selain emas, perak, mata uang. Ya, jual beli selain emas, perak, mata uang. Jadi pemilik situs itu misalnya di sini dibagi jadi 3 poin di sini ya. Saya sengaja review biar mengingat yang sebelum-sebelumnya. Ya. Ada 3 bentuk. Yang pertama, pemilik situs itu telah memiliki barang, terus dia jual. Tidak ada unsur goror, spesifikasi jelas, maka as-sifat, yaitu penjelasan spesifikasi yang dia sebut itu masuk dalam seperti dia melihat barang itu langsung, maka tidak ada masalah. Ada juga jual beli online ini yang menjual itu sebagai agen atau sebagai wakil, maka wakil posisinya sama seperti pemilik barang. Namun diusahakan diatasnamakan pemilik barang kalau jual atas nama agen gini. Jadi misalnya di Instagram dia jual baju A gitu ya. Biar orang-orang itu tahu kalau itu bukan barangnya, namun dia jadi agen atau wakil, maka dia sebutkan, saya agen dari merek A gitu. Saya ini agennya. Sehingga orang tahu ya kalau dia nantinya statusnya seperti pemilik barang gitu. Jadi tidak ada istilah lagi barang nggak ada, stok nggak ada, sabar ya. Maaf Bu, sudah transfer ya? Ya saya cari dulu barangnya. Ini ada ini di supplier lain. Nah nanti jadinya barang yang tidak dimiliki yang dia itu jual. Ada bentuk yang ketiga, pemilik web, Instagram, Facebook itu belum memiliki barang dan juga bukan sebagai agen. Maka tidak sah hukum jual beli seperti ini, menjual barang, ini termasuk menjual barang yang bukan miliknya. Maka solusi syar'inya adalah jika poin ketiga ini terjadi, tolong ketika layani konsumen nyatakan yang konsumen itu pesan itu sebagai permohonan saja, belum mengikat. Kemudian dari pihak yang menjual ini, ya nanti masih cari tempat lain, dia hendaknya memiliki barang, beli barang dulu. Oh Ustadz, ini kalau konsumen batalin gimana? Ya sudah, buat perjanjian dengan supplier lain. Ya kalau saya butuh waktu 3 hari atau 1 minggu, yang ini sebagai syarat, ini disebut dengan khiyar syarat.
Ya. Biar syarat ini ada untuk menjaga-jaga kalau konsumennya itu tidak jadi atau dia batalkan. Nah, jika ini terpenuhi maka jual beli itu sah atau keuntungan halal. Namun Satriwandi tidak setuju jika jual beli lewat Instagram, Facebook tadi itu dianggap sebagai akad salam, yaitu pembayaran tunai di muka, dikarenakan akad salam yang terjadi di masa silam itu ternyata untuk pembayarannya lebih dulu tunai, namun dengan harga yang lebih murah daripada nanti bayar ketika misalnya panen gitu. Dia taruh di muka biar si pemilik barang itu bisa memakai itu sebagai modal, dia sudah punya pegangan uang dan seterusnya. Lalu sebelumnya kita bahas juga tentang jasa titip. Ya, jasa titip sini nanti ada dua model, ada dengan wakalah bil ujrah, yaitu mewakilkan untuk membelikan barang namun ada fee. Ya, ada fee. Di sini boleh uangnya di depan. Terus yang kedua, bisa juga dengan yang dititipi itu beli dulu. Namun kalau yang dititipi itu beli dulu, akadnya jadi qardun. Ya, akadnya itu jadi qardun. Hukumnya boleh asal tidak ada tambahan pemberi pinjaman. Asalkan tidak ada tambahan pemilik pinjaman. Terus solusinya tadi ya, untuk ini nanti kaitannya dengan pembahasan yang kita kaji ini tentang supply kontrak atau pre-order. Akad janji itu tidak mengikat. Jadi tadi suruh beli dulu itu tidak mengikat. Terus memiliki barang, minta bayar belakangan, dia itu miliki barang dulu baru nanti bayar belakangan, itu berarti nanti sistemnya jadi jual beli dong. Yang penting dia cari barang dulu, baru nanti dia laporkan. Awalnya jangan mengikat dulu. Namun dengan seperti ini, dengan poin kedua, dengan qardun tadi, siap menanggung resiko apabila barang tidak jelas dibeli. Atau maaf, tadi barang sudah dimiliki berarti ya, resikonya adalah siap-siap jika barang itu tidak jadi dibeli. Terus juga ada kasus titip beli menggunakan ojek daring. Itu kemarin yang menggunakan Gojek atau bentuknya itu GoFood atau shopping ya. Situ bentuknya transaksi yang terjadi adalah ada qardun dalamnya, utang piutang yang diberi dan ijarah. Baik, ya, ijarah itu sewa jasa. Nah, di situ ada dua akad yang tergabung, salaf wa bai'. Padahal Nabi SAW itu katakan la yahilu salafun wa bai'un. Tidak halal jika salaf utang piutang itu digabungkan dengan jual beli. Namun ujung-ujungnya Satriwandi dalam buku ini membolehkan karena ada hajat, karena kebutuhan orang pada GoFood dan yang lainnya. Namun ada catatan nanti kalau kita bayar dengan dompet virtual. Nah, kemarin juga ada pembahasan transportasi menggunakan aplikasi online. Kan biasanya harganya lebih murah, atau dulu mungkin ya, kalau sekarang saya nggak tahu. Kalau dulu itu harga itu lebih murah, jatuh sekali, maka seperti itu hukumnya boleh, walaupun itu nanti dengan harga di bawah standar. Ya, karena si pemilik jasa yang memberikan jasa transport ini, dia telah memudahkan orang banyak untuk mendapatkan transportasi lebih murah. Lalu yang terakhir kita bahas itu tentang GoPay, dompet virtual. Ketika ada yang punya dompet virtual, ada dana yang ditanam seperti di situ, itu seperti seorang nitip uang di warung tetangga, kata Ustaz Irwandi. Tinggal di debit saja setiap kali mau ambil. Dia taruh uang misalnya 100.000, besok datang lagi, saya mau ambil nih barang ini itu. Nah, dikurangi dari 100.000 tadi. Nah, nitip seperti ini namanya qardun, mengutangkan. Nah, kalau di situ dapat manfaat, kita mengutangkan, terus yang punya warung ini itu memberikan manfaat kepada kita, dikasih promo atau dikasih diskon, maka itu statusnya jadi riba. Maka hindari jika situ ada penanaman deposit dan kita itu dapati masa promo atau masa diskonnya. Nah, ini yang tidak dimanfaatkan. Namun kalau di luar itu bayarnya normal, tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita lihat supply kontrak atau pre-order. Ya, silakan. Supply kontrak atau pre-order
termasuk juga transaksi yang menggunakan jasa telekomunikasi yaitu supply contract. Supply contract adalah transaksi yang dilakukan salah satu pihak yang siap menyerahkan barang kepada pihak lain pada waktu tertentu, di mana objek barang terkadang masih berada di luar negeri. Ingat ya, objek barang ini transaksi yang dilakukan salah satu pihak yang siap menyerahkan barang. Ingat ya, di sini dia itu siap menyerahkan barang. Nah, ini beberapa pertemuan lalu ini banyak yang tanyakan nih, siap menyerahkan barang kepada pihak lain pada waktu tertentu. Ingat, waktunya dia sudah tentukan. Waktu tertentu di mana objek barang terkadang masih berada di luar negeri. Ya, objek barang masih ada di luar negeri. Ya, terus. Misalnya, jasa perdagangan A mengetahui produsen barang yang berada di luar negeri melalui salah satu jaringan telekomunikasi. Lalu A menawarkan penjualan barang tersebut kepada pedagang B di Indonesia. Nah, lihat ya, prosesnya ini kita buat analisa dulu. Jasa perdagangan A mengetahui produsen barang, jadi ini A mengetahui produsen barang yang berada di luar negeri. Ya, saya sebut produsen itu ada di luar negeri P gitu ya. Terus melalui satu jaringan telekomunikasi. Lalu A menawarkan penjualan barang tersebut kepada B. Ini A ini jual kepada B. Nah, ini jual kepada B. Barangnya itu dari produsen ini ya, yang ada di luar negeri. Jadi alurnya berarti dari produsen luar negeri itu dengan si A tadi, kemudian A itu jual pada si B. Terus setelah B menyetujuinya, ia melakukan transaksi beli kepada A. Nah, setelah B menyetujui, ya, B ini transaksi jual beli dengan A gitu. Terus Dan setelah transaksi jual dilakukan A kepada B, maka A membeli barang dari produsen di luar negeri. nah, lalu A ini beli pada produsen P tadi. Ya, terus. Dan setelah barang yang dipesan tiba di Indonesia, A menyerahkannya kepada B. Nah, setelah produsen ini menyiapkan barang terus diterima oleh si A kasih pada si B. Ya, jadi alurnya balik lagi, langsung dari produsen serahkan pada A sampai di Indonesia diserahkan pada B. Nah, coba kita analisa transaksi ini. Nah, di sini lihat ya. Jadi dari produsen nanti transaksinya dengan A, produsennya di luar negeri. Terus A ini transaksi dengan B. B itu sudah bayar dan lakukan transaksi jual beli dengan A. Uang sudah diterima, baru A itu ya memesan pada produsen. Nah, muskilahnya di sini, kalau lihat dari gambaran Ustaz Irwan di sini ya. Nanti tolong diperhatikan. A ini awalnya kita katakan dia tidak memiliki barang atau belum ya, belum memiliki barang dong. A itu belum memiliki barang. Nah, gimana kita memahami hal ini? Untuk memahami hal ini jelas coba kita lihat hukum supply kontrak di bawah ini. Hukum supply kontrak. Hukum transaksi ini berbeda berdasarkan status barang. Nah, kita bedakan berdasarkan status barang. Nah, satu semua dikasih solusi ini ya. Kita hukumi di sini ya, hukum transaksi ini berdasarkan status barang. Oke, lanjut. Yang pertama,
Barang yang menjadi objek transaksi belum tersedia dan butuh proses pembuatan. Nah, jika yang pertama status barang itu butuh proses pembuatan. Ya. Butuh proses pembuatan. Jadi produksi dulu ini, terus Transaksi ini dinamakan istisna. Hukumnya boleh, baik pembayaran dilakukan di depan, pada saat barang diterima, atau dengan cara angsuran berkala, berdasarkan dalil berikut. ya, transaksi ini namanya istisna. Istisna. Di sini dihukumi boleh. Pembayarannya terserah kata Ustaz Terwandi, yaitu bisa dibayar di depan. Ya, berarti di sini bayarnya di depan. Dan juga bisa pada saat barang diterima. Bisa di depan dan juga bisa pada saat barang diterima. Ingat ya, akadnya tadi namanya istisna. Ya. Yaitu barang ini butuh proses pembuatan. Ya, terus sekarang kita lihat dalil-dalil yang menyebutkan tentang istisna. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Para sahabat juga memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Maka Nabi menaiki mimbar lalu memuji Allah dan bersabda, "Inni kuntus tona'tuhu wa inni la'albasuhu." Dahulu aku memang minta dibuatkan cincin dari emas, tetapi sekarang aku tidak lagi memakainya. Ini kuntus tona'tuhu wa inni la'albasuhu. Dahulu aku memang minta dibuatkan cincin dari emas, tapi sekarang aku tidak lagi memakainya. Terus Lalu Nabi meninggalkan cincinnya. Lalu Nabi menanggalkan cincinnya dan para sahabat pun ikut menanggalkan cincinnya. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu cincin dari emas, maka Nabi tanggalkan di situ. Terus hadis ini jelas menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan akad istisna, yang berarti hukum akadnya boleh. Terus bolehnya? Bolehnya akad istisna ini merupakan mazhab Hanafi dan disetujui oleh Majma' al-Fiqih al-Islami Divisi Fikih Oki dalam muktamarnya ke-7 di Jeddah tahun 1992 dengan keputusan nomor 65 yang berbunyi, akad istisna boleh dengan cara pembayaran tidak tunai keseluruhan tagihan ataupun dengan cara angsuran pada waktu yang telah ditentukan. Akad istisna ini boleh dengan cara pembayaran tidak tunai. Tidak tunai keseluruhan, tidak tunai keseluruhan tagihan, atau dengan cara angsuran. Berarti bisa bayar di depan semuanya atau bisa cara berangsur juga, tidak masalah di situ. Yang penting tadi akadnya itu istisna, yaitu ini ada yang buat barang tersebut. Sehingga butuh waktu barangkali untuk barang tersebut itu datang. Nah, sekarang kita lihat model yang kedua atau hukum transaksi ini berdasarkan status barang yang kedua. Sekarang status barang yang kedua. Barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A tunai keseluruhannya di depan pada saat transaksi dibuat. Lihat ya, barang ini telah tersedia di tangan produsen. Telah tersedia di tangan produsen. Lalu tadi kan transaksi yang terjadi itu B ke A ya. B ke A itu ini sudah transaksi B kepada A ini tunai keseluruhan, tunai. Tunai keseluruhan di depan pada saat transaksi dibuat. Ya. Terus kita lihat ini modelnya transaksi apa? Transaksi ini dinamakan salam, hukumnya boleh. Transaksi ini namanya salam. Ini akad salam. Ya. Ini akadnya itu salam.
Jadi akad yang terjadi itu akad salam. Nah, bagaimana akad salam ini? Coba lanjut. Berdasarkan dalil berikut, Nah, jadi akad salam itu boleh, dalil-dalilnya berikut ini. diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan beliau mendapati orang-orang melakukan akad jual beli salam dengan objek kurma yang akan diserah terimakan setelah 2 hingga 3 tahun. Nah, Nabi setelah bersabda, 2 atau hingga tahun mereka bayar di muka. Terus Nabi SAW bersabda, man aslafa fi syai'in falyusli fi kailin ma'lumin wa wasnin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. barang siapa yang melakukan akad salam, maka hendaklah ia menyerahkan uang pembayaran barang tunai di depan, dan takarannya jelas, beratnya jelas, serta waktu penyerahannya juga jelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Uang tunai di depan, terus takaran atau timbangannya jelas, takaran jelas, terus waktu penyerahan juga jelas. Waktu penyerahan juga jelas. Ya, lanjut. Ini ya, ini telah tersedia di tangan produsen. Jadi B itu bayar kepada A. Transaksinya tadi ya. B itu bayar kepada A. Lantas A ini pesan ke produsen yang ada di luar negeri tadi. Ini namanya akad salam. Terus yang ketiga, Barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A. sebentar, kalau yang kedua tadi barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen juga dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A. Ya, terus. Barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen. Jadi yang pertama, yang ketiga ini ya telah barang itu telah tersedia di tangan produsen. Terus Dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A dengan cara tidak tunai di depan. nah, sekarang pembayarannya tidak tunai. Kalau tadi pembayarannya tunai ya, kalau sini pembayarannya tidak tunai. Ya, terus. Terkadang dengan cara angsuran dan terkadang dibayar keseluruhannya setelah barang diterima. Nah, ada 2 model di sini ya. Bisa jadi bayarnya nanti angsuran, nyicil. Bisa jadi juga terkadang dibayar keseluruhannya setelah barang diterima. Atau bayar keseluruhan belakangan. Ya, terus. Transaksi ini hukumnya tidak boleh atau haram karena termasuk dalam larangan Nabi, yaitu A menjual barang yang belum dimilikinya kepada B. Nah, di sini akad ini tidak boleh. Di sini akadnya itu tidak boleh. Sebentar, akadnya itu masuk larangan Nabi A menjual barang yang belum dimiliki ini. Akadnya itu A menjual barang yang belum dimiliki. Ya, yang belum dimiliki. Hukumnya bagaimana? Hukumnya di sini tidak boleh. Ya, hukumnya tidak boleh, haram berarti. Terus Dari Hakim bin Hizam. nah, hadisnya Hakim bin Hizam yang kita sudah bahas sebelumnya. Qala ya Rasulullah ya'tini rajul fa yuridu minnil bai'ah. Laisa indi afa'at abta'uhu lahu minas suq. Faqal la tabi' ma laisa indak. Terus Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang. Kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki. Apakah boleh aku menjualnya, kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. ya. Terus bentuk
Bentuk akad antara A dan B sama persis kasusnya dengan yang dinyatakan oleh sahabat Nabi di mana barang belum lagi dimiliki oleh penjual A, namun A telah menjualnya kepada B. Ya, terus. Dan akad ini juga termasuk jual beli utang dengan utang. Nah, akad ini juga selain itu masuk akad jual beli utang dengan utang. Di kasus yang ketiga ini kalau saya lebih senang gambarannya ini jual beli utang dengan utang. Kenapa kok jual beli utang dengan utang? Kan tadi tidak diterima semua tadi. Ya. A nerima pembayaran dari B namun tidak semua, berarti jadi utang kan. Sedangkan barang juga belum ada juga. Ya, maka jadi utang juga gitu. Jadi utang dengan utang. Ada sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tidak ada juga. Terus. Uang atau barang tidak diserahkan pada saat akad disepakati. Nah, uang dan barang tidak diserahkan pada saat barang disepakati. Jadi uang dan barang tidak diserahkan pada saat akad tadi. Pada saat akad disepakati. Terus. Lanjut. Dan hukum jual beli utang dengan utang haram berdasarkan ijma' para ulama sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ahmad. Ia berkata, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang larangan jual beli utang dengan utang. Akan tetapi para ulama telah sepakat bahwa jual beli ini tidak dibolehkan. Ibnu Munzir juga berkata, para ulama telah sepakat bahwa jual beli utang dengan utang tidak dibolehkan. Nah, jadi di sini hukumnya itu haram jual beli utang dengan utang dan ini ijma'. Ijma' ulama. Haramnya jual beli utang dengan utang. Terus. Ini yang difatwakan oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Oki dalam muktamarnya ke-12 di Riyadh tahun 2000 dengan keputusan nomor 107 yang berbunyi, suplai kontrak di mana uang pembayaran tidak dibayar tunai di depan maka akadnya tidak boleh dan termasuk jual beli utang dengan utang. Nah, lihat. Berarti kita rinci tadi ya. Kalau transaksi yang pertama itu istisna. Butuh proses pembuatan. Ya, butuh proses pembuatan. Kalau yang kedua itu telah tersedia di tangan produsen. Yang ketiga juga sama, telah tersedia di tangan produsen. Namun masalahnya itu pembayarannya. Tapi kalau istisna tadi berarti apa? Akadnya boleh di depan dan juga boleh pada saat barang diterima. Ya. Yang kedua dan ketiga itu telah tersedia di tangan produsen. Jadi produsen itu sudah punya barang. Kemudian yang bentuk kedua tunai keseluruhan, maka akadnya jadi akad salam. Namun bentuk yang ketiga itu pembayarannya jadi tidak tunai, ya. Maka itu jadi akad A menjual barang yang belum dimiliki, ini tidak boleh dan juga itu termasuk akad jual beli utang dengan utang. Dan tadi dari fatwa Majma' Al-Fiqih Al-Islami Oki, Fikih Oki, ya, divisi Fikih Oki itu nyatakan suplai kontrak seperti ini juga dengan pembayaran tidak tunai di depan maka akadnya tidak boleh. Dan termasuk jual beli utang dengan utang. Nah, sekarang solusi. Ya, baca. Solusi syar'i. Solusi untuk kasus transaksi suplai kontrak jenis ini yaitu A sebagai penjual hanya sekedar menjanjikan kepada B untuk menjual barang dan B juga sekedar berjanji untuk membeli dan janji ini tidak mengikat. Nah, dan A dan B ini buat perjanjian tidak mengikat. Ya, perjanjian tidak mengikat. Maka A di sini tidak bisa memaksakan juga dan B nanti suatu waktu dia bisa saja membatalkan di situ. Tidak mengikat. Terus. Andai salah satu pihak menarik janjinya tidak dikenakan sanksi apapun. Nah, jika salah satu pihak menarik janji,
maka tidak ada sanksi apapun. Ya. Ini salah satu pihak menarik janjinya, maka tidak dikenakan sanksi apapun. Tidak ada sanksi apapun. Terus? Setelah barang diterima oleh A dari luar negeri, maka saat itu A dan B dibolehkan membuat akad jual beli. A ini setelah terima barang dari produsen P, artinya barangnya sudah tersedia, berarti dia tinggal pesan saja dari produsen. Misalnya ini datang dari luar negeri, nah baru kemudian A dan B setelah itu lakukan akad jual beli. Jadi kalau barang sudah ada, baru A dan B lakukan akad jual beli. Selesai. Jadi intinya nanti ini bisa diterapkan beberapa kasus yang mirip-mirip juga, nggak mesti dengan yang di luar negeri ya. Jadi kita sudah bahas supply kontrak itu pokoknya ada yang mesan barang, ya, transaksi yang dilakukan salah satu pihak yang siap menyerahkan barang. Jadi ada yang siap menyerahkan barang pada waktu tertentu, objek barang itu masih ada di luar negeri. Tadi Ustaz Irwandi sebutkan gambarannya itu ada B itu mesan barang pada A itu nanti pesan pada produsen luar negeri. B ini katakan yang pertama, kalau yang pertama itu produsennya ini masih proses barang, masih proses. Maka di sini hukumnya boleh bayar di depan, boleh juga pada saat barang itu diterima. Akadnya namanya akad istisna. Sekarang yang kedua, barang sudah tersedia. Ya, barang sudah tersedia. Sudah ada di produsen. Jika B konsumen tadi bayar pada A secara tunai keseluruhan, maka akadnya jadi akad salam dengan catatan uang tunai di depan semuanya. Namun dengan harus ditentukan jumlahnya yang dibeli jelas, waktu penyerahan dari A kepada B juga jelas. Yang ketiga, transaksinya itu dari B kepada A dengan pembayaran tidak tunai. Ya, pembayarannya tidak tunai, angsuran atau bayar keseluruhan belakangan. Maka seperti ini ada dua kasus. Yang pertama itu menjual barang yang belum dimiliki, itu tidak boleh berdasarkan hadis Hakim bin Hizam. Yang kedua itu masuk jual beli utang dengan utang, karena uang dan barang tidak diserahkan pada saat akad disepakati. Ini hukumnya haram. Ijma ulama katakan haramnya jual beli ini adalah jual beli. Ijma ulama itu mengatakan haramnya jual beli utang dengan utang. Maka solusinya adalah A dan B cuma buat perjanjian yang tidak mengikat. Terus jika salah satu pihak itu menarik janji, maka tidak ada sanksi apapun. Kemudian ketika A terima barang dari produsen luar negeri tadi, yang datang dari luar negeri, baru A dan B setelah barang ini dimiliki, sekali lagi ya, setelah barang ini dimiliki, dipegang, barang itu sudah ada datang dari luar negeri, maka A dan B lakukan akad jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Kesempatan besok kita bahas hukum asuransi. Ya, kita bahas hukum asuransi. Baik, nanti bahas asuransi konvensional dahulu, baru kemudian asuransi syariah. Kami buka telepon dari 0812-281-85131. Silakan jika ada yang mau bertanya langsung. Ya, WA dulu. Saya Rizky dari Tangerang Selatan, Ustadz. Afwan izin bertanya, bagaimana hukum makan kue dari tetangga namun tidak ada label halalnya? Asalnya halal. Baik, terus. Saya Heri di Bandung ingin bertanya, bagaimana hukumnya saudara saya memiliki usaha di bidang telekomunikasi. Ya, terus. Dan karena dia membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya,
Dia menawarkan kepada saya untuk berinvestasi, di mana saya akan memperoleh keuntungan 5% dari modal yang diberikan selama perjanjian atau kerjasama berjalan. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Harus difikskan dulu itu komunikasi apa bentuknya karena masih umum. Kalau itu pekerjaannya haram maka tidak boleh menanam modal investasi di situ. Ya, ada telepon? Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa nih? Ana Wisnu Ustaz dari Rembang, Jawa Tengah. Ya, silakan. Izin bertanya terkait suplai kontrak yang dijelaskan tadi Tiga bentuk ya. Tiga bentuk tadi ya, Ustaz. Ya. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga tadi kan dijelaskan bahwa hukumnya haram karena satu tidak dimiliki barang oleh si penjual A. Iya, karena bayarnya tadi tidak tunai ya. Karena utang dengan utang. Iya. Yang saya belum pahami tadi, saya melihat yang kasus bentuk pertama dan kedua dibolehkannya kenapa ya Ustaz? Saya melihatnya yang pertama pun juga si A juga belum memiliki barang juga. Ya, tapi karena masih di proses produksi. Dan bahkan dibolehkan juga bayar di belakang, artinya juga ada utang dengan utang. Apakah seperti itu atau beda? Kalau yang pertama itu mesti diproduksi dulu. Gimana, Pak? Yang pertama mesti diproduksi dulu. Ini akadnya namanya akad istisna. Apakah itu bukan termasuk juga si A juga belum memiliki barang ya, Ustaz ya? Iya, memang belum memiliki barang, tapi secara hukum istisna boleh. Oh, nah gitu. Tapi dibayar di belakang juga boleh ya? Itu bukan terkena utang dengan utang juga ya? Bukan. Oh, okay. Ya, terus yang kedua tadi produsen sudah memiliki barang, tetapi uang ada dulu. Ada dulu, artinya tidak ada utang dengan utang ya? Iya, karena uang kan di muka semua. Ya, ya. Nah, Cuman, barangnya itu juga belum beli ke produsen ya, Ustaz? Nah, itu dia istilahnya itu yang kemarin kita bahas akad salam itu jual pesan. Itu namanya jual beli pesan. Itu masih dibolehkan. Sebagaimana gini gambarannya, gambarannya kalau utang itu boleh. Ya, ini penjual ini punya barang ya. Ini sudah kamu ambil barang ini nanti bayar belakangan. Itu kan barang dulu, uang belakangan toh. Maka dibuat balik juga bisa. Uang dulu, barang belakangan boleh. Nah, jadi dibuat kebalikannya dari kita utang barang. Kalau misalnya si penjual itu bilang, ini barang ini, kamu ambil mau utang, ya silakan ambil. Uang belakangan kan? Nah, boleh kita buat sebaliknya. Uang duluan dulu semuanya, baru barang belakangan. Dan akad salam dibolehkan juga di masa silam. Jadi alasan dua yang tadi depan dibolehkan istisna, dalil membolehkan ada tadi sudah disebutkan Nabi SAW itu tadi memesan cincin emas ya kan, memesan berarti masih diproduksi. Ya, terus yang akad salam juga itu sudah umum di masa silam juga, mereka bayar di muka rata-rata itu untuk mendapatkan harga lebih murah. Jadi pesan dulu dalam jangka waktu yang sebelumnya sudah lama gitu. Biar nanti si penjual itu punya modal, dia bisa kembangkan modalnya tadi ya. Yang penting dia janjikan. Dengan catatan tadi ya, dia janjikan waktunya jelas, jumlahnya jelas gitu ya. Seperti ini harus jelas, nggak boleh tidak amarat dalam hal ini. Seperti itu. Halo? Halo? Ya, sudah cukup. Ya. Ya. Lalu kemudian gini Ustaz, di tempat kerja anak biasanya kan memang berlaku seperti ini beberapa proses pengadaan barang yang modelnya supply kontrak seperti ini. Solusinya gimana ya Ustaz supaya artinya dua belah pihak ini tidak dirugikan, karena biasanya kantor merasanya barang itu harus diterima dulu dan sesuai perjanjian baru kita bayar. Bisakah kita solusi terbaiknya antara dua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan gimana ya Ustaz? Ya, solusi tadi Ustaz Irwandi terakhir ya tidak saling mengikat, artinya bisa dibatalin. Iya, tidak saling mengikat. Jadi si B tadi mau pesan kepada si A, ya kan?
Ya. Itu cuma pesan saja, permohonan. A juga janjikan, iya saya cari dulu ya, gitu. Belum ada kata sepakat kecuali kalau barang sudah ada gitu, baru. Kemudian ada kata sepakat untuk jual beli. Nah konsekuensinya jika dibatalin ya jangan protes gitu, berarti itu resikonya. Karena belum terjadi akad ya. Iya, karena belum terjadi akad. Ya cukup, ya. Cukup Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya lagi. Bagaimana hukum jual beli sistem PO, pre-order Ustaz? Nah, pre-order. Dengan cara pembeli bayar full di muka, apakah dibolehkan? Bayar full di muka. Ada dua kemungkinan berarti ya. Sekarang pre-order. Kita analisa lagi. Pre-order dirinci. 1. Bisa jadi barangnya itu masih diproduksi ini ya. Pembayaran bisa dilakukan di muka, berarti bisa dilakukan di belakang. Ini istisna. Nah ini sekaligus saya tambahkan yang kemarin tanya produksi buku ini kayaknya. Ini bisa jadi istisna. Bayarnya bisa di muka, bisa di belakang. Berarti tidak masalah. Analisa kedua, kalau ini barang ini butuh proses pembuatannya. Barang butuh diproduksi. Kemudian yang kedua itu barang sudah ada di produsen. Kalau ini berarti pakai akad salam. Ya, pakai akad salam, uang di muka semuanya berarti. Uang di muka semuanya, namun dengan catatan bukunya harus jelas sama waktu diserahkannya juga jelas. Berarti seperti itu. Berarti kemarin ada yang tanyakan, ini sebagai tambahan berarti. Saya koreksi yang jawaban kemarin. Ada yang tanyakan tentang ada yang pre-order buku ya, bayar di muka semuanya gitu. Kalau memang buku itu adalah buku yang butuh produksi ya, maka nanti jadi akad istisna di sini. Dan dalam mazhab Hanafi itu boleh. Wallahu a'lam. Terus. Masjid daerah saya saat ini sudah mengadakan sholat jamaah Ustadz. Ya. Apakah saya wajib berjamaah di masjid? Masjid sudah mengadakan sholat berjamaah, apakah saya wajib berjamaah di masjid? Nanti dilihat daerahnya ya. Saya tidak bisa sarankan juga sudah pergi saja ke masjid itu. Kalau memang itu daerah rawan, maka hizbun nafs, yaitu menjaga jiwa itu lebih dipentingkan daripada sholat berjamaah tadi. Jadi kalau memang masih rawan, apalagi zona merah, timbang-timbang masih ada yang COVID-19 masih punya peluang besar di situ, bukan zona hijau, maka timbang-timbang untuk sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Rian dari Gresik. Ustaz, akan bertanya mengenai akad istisna. Kasusnya seperti ini Ustaz. Saya ini sebagai agen atau wakil yang ditunjuk oleh rekan saya, tapi dalam pembayarannya si teman saya ini menyuruh untuk memakai DP, dan DP ini Ustaz, DP ini itu plus keuntungan saya. Jadi si pembeli ini kasih DP ke saya sekalian keuntungan, kemudian DP-nya ini saya teruskan ke teman saya untuk proses produksi barang. Setelah produksi barang, si teman saya ini kirim ke pembeli, kemudian pembayarannya dilunasi kepada teman saya waktu barang datang. Itu gimana Ustaz? Boleh berarti. Istisna kan? Istisna, iya. Barang belum ada. Barang artinya masih diproduksi. Gimana Ustaz? Barangnya masih diproduksi, belum tersedia kan? Belum, barang masih dalam proses produksi. Nah, boleh berarti. Tapi ini Ustaz, masalahnya di sini Ustaz. Apa namanya? Si pembeli ini transfernya ke saya dulu, tapi pas keuntungan yang saya ambil. Jadi rekan saya ini
terima bersih aja. Dia nggak mau kalau pakai transfer keuntungan ke saya dulu, itu nggak mau. Jadi saya harus terima dulu keuntungan plus DP dari si pembeli. Kemudian saya teruskan DP-nya aja ke teman saya untuk produksi. Tapi keuntungan sudah saya ambil di sini. Jadi kan jadi agen resmi kan untuk dia gitu ya. Jadi sudah kerjasama. Iya, agen resmi saya. Ya sudah nggak masalah. Nggak masalah ya, Iya. Ustaz, ya? Nggak masalah. Syukur Ustaz. Iya. Jazakumullah. Waalaikumsalam. Baik. Lanjut lagi. Izin bertanya di luar tema Ustadz. Sampai saat ini saya belum bisa atau belum pintar wudhu bagian hidung dengan cara istinsyaq. Ya. Apakah sholat saya sah? Sholatnya sah kalau tidak sampai menghirup. Ya caranya ambil air terus dihirup terus dikeluarkan dengan tangan kiri gitu. Jika itu sulit, secara hukum itu tidak masuk dalam rukun wudhu. Rukun wudhu itu niat, basuh muka, cuci tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian mencuci kaki, yang kelima, kemudian berurutan. Nah, kumur-kumur tidak masuk di situ. Dan menghirup air ke hidung, mengeluarkannya tidak juga masuk di situ, masuk sunnah. Wallahu a'lam. Baik. Ya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Mau bertanya, Ustaz. Iya, dengan siapa di mana? Hamba Allah. Iya, silakan. Jadi saya pernah beli suatu barang di marketplace. Iya. Nah, pembayarannya secara transfer tanpa melalui OVO atau dompet virtual. Iya. Tetapi saya mendapatkan cashback. Nah, dan cashbacknya itu masuk ke dompet virtual, tapi harus diaktifkan dulu dompet virtualnya. Nah, itu bagaimana ya hukumnya, Ustaz? Nah, terus ketika manfaatkan itu? Belum. 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 Dapat cashback, ya. Itu jasa dari si penjual nggak masalah. Dikasih cashback gitu ya. Terus cashbacknya ini cuma ada di dompet virtual tadi. Iya, jadi belum saya aktifkan tapi sudah masuk. Nah, buat digunakannya dia harus diaktifkan dulu. Ya, silakan manfaatkan itu, tetapi hindari ketika masa promo atau diskon. Oh iya. Artinya Berarti bayarnya boleh normal. Diaktifkan OVO-nya gitu, Ustaz. Iya, mau diaktifkan silakan, tapi catatan ya, ini ingat baik-baik. Kalau itu ada beda harga ketika pakai OVO dengan tidak, ada beda harga, ditetapkan nanti kalau bayar pakai OVO nanti harganya sekian, berarti dapat keuntungan di situ. Iya. Nah, berarti nggak boleh. Oh iya, berarti misalnya kalau saya mau pakai cashbacknya yang berupa uang 30.000 itu kan ada potongan 30.000, berarti saya kalau transfer bisa transfer seperti biasa tapi menggunakan potongan itu nggak apa-apa, Ustaz? Nah, masalahnya gini lagi nih, ketika mau, jadi sekarang transaksi sudah ya, transaksi sudah untuk pembelian pertama ya. Iya, udah, Ustaz. Sudah kan? Ya, taib. Itu ada simpanan di situ. Terus sekarang mau transaksi yang kedua ya. Iya. Mau transaksi yang kedua, 30.000-nya mau ambil. Tapi harus diaktifin dulu. Diaktifin. Terus bayarnya itu untuk transaksi kedua normal, nggak ada diskon. Dengan pakai OVO dengan tidak sama. Nggak tahu. Nah, Tapi itu coba dicek. maunya pembayaran biasa aja, Ustaz. Ya sudah, pakai biaya biasa saja. Kalau ini dibingungkan ya pakai biasa saja. Oh, berarti pakai biasa saja terus potongannya nggak apa-apa digunakan? Digunakan dengan catatan. Tadi ya, memang tidak ada keuntungan bagi jenengan ketika gunakan keuntungan itu. Artinya dengan pakai OVO atau tidak ya, itu harus sama. Jangan sampai kalau saldo ini dipakai maka harganya akan lebih jatuh, lebih murah lagi. Nah, itu nggak boleh. Oh iya. Boleh satu lagi, Ustaz. Ya silakan. Nah, kalau yang kemarin itu kan goror dalam jual beli. Iya. Kalau goror dalam hadiah itu bagaimana ya, Ustaz? Nah. Sebuah marketplace ada mengadakan kayak tanam. Nah, kemudian tanamnya Shopee itu hadiahnya beda-beda. Apakah itu termasuk goror juga ya, Ustaz? Apa, bagaimana bentuknya?
Jadi kita masuk ke login Shopee gitu, terus kita nanam. Nah, setelah tanamannya itu sampai pada targetnya, maka kita dapat koin, ada yang dapat 100, ada yang dapat 500. Nah, itu termasuk goror juga nggak ya Ustadz? Tapi kita nggak melakukan transaksi jual beli. Nanam misalnya nanam apa? Masukin uang situ? Enggak, jadi permainan kayak permainan gitu aja Ustadz. Terus pas tanaman virtualnya itu sudah sampai misalnya 3 hari gitu, nah maka kita dapat poin tuh 500 atau 100, cuman koinnya itu nggak tentu gitu. Jadi bukan ada uang yang kita setor, namun kita main, ya. Terus ada seperti tanaman tadi tumbuh, akhirnya dapat koin sekian. Nah, koin ini dipakai untuk apa? Untuk potongan belanja selanjutnya. Untuk belanja selanjutnya. Dimasukin dalam dompet virtual. Enggak. Terus? Dimasukin kayak tempat penyimpanan koin, maksudnya koin yang udah mereka sediakan gitu bisa digunakan untuk potongan, jadi berupa koin, bukan berupa saldo di dompet virtual. Jadi ketika saya misalnya mau belanja 100.000, saya menggunakan koin ini untuk potongan tadi? Iya. Jadi koin itu nanti dihargakan berapa begitu? Jadi misalnya ada 100 koin sama dengan berapa rupiah? Iya, 100 koin 100 rupiah. 100 koin 100 rupiah, ya begitu ya. Nggak ada, yang jelas nggak punya tanaman saldo situ ya? Enggak. Sudah pasti itu. Iya, orang yang bikin orang yang masukin saldo sama orang yang nggak masukin saldo tetap sama dapat kesempatan buat bermain itu. Cuman yang kesempatan dapat poinnya itu berbeda-beda Ustadz. Ya asalnya boleh. Oh iya. Ya, asalnya boleh. Allahu a'lam. Makasih Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terus. Izin bertanya Ustadz, di luar tema, ada ikhwan yang datang ke rumah bertemu dengan ayah saya berniat untuk ta'aruf. Ya. Sudah hampir 3 bulan dari kedatangannya, tidak ada lagi omongan orang tua tentang ikhwan tersebut. Suasananya sudah seperti biasa. Pertanyaan saya, apabila orang tua menolak ikhwan tersebut tanpa memberitahu anaknya, apa boleh Ustadz? Ya sekarang tanyakan saya sama orang tua gimana kelanjutannya, apa mau lanjut atau tidak gitu. Kalau memang orang tua banyak pertimbangan dan tidak setuju, nanti dia akan beritahu pada anak. Tanyakan aja sama orang tua, kemudian dapat kejelasan nantinya. Wallahu a'lam. Berarti ini masalahnya pada orang tuanya bukan pada ikhwannya. Ya terus. Mau tanya Ustadz, saya pegawai toko. Ya. Di toko saya menyediakan pembayaran melalui Shopee Pay. Dan setiap transaksi dengan Shopee Pay otomatis mendapatkan cashback sebesar Rp20.000 langsung masuk ke saldo kita. Ya. Apakah hal tersebut masuk riba Ustadz? Kalau cashback itu asalnya nanti boleh ya. Nah, Ustaz Irwandi ada bahas cashback ya. Kalau enggak saya pending pembahasan cashback tadi. Asalnya saya masih hukumi cashback seperti itu boleh. Ini saya pelajari lagi, di pending dulu. Ya. Ada telepon Ustaz? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan siapa ini? Dengan Agus. Ya, silakan. Anda mau tanya Ustaz. Jadi ini ada kawan menawarkan untuk investasi. Jadi investasinya dia sudah berjalan, alat perlengkapan untuk berjualan, dia sudah berjualan selama ini dan sudah berjalan. Ya. Namun dia memberikan tawaran untuk investasi bisnis dengan memberikan keuntungan flat. Jadi misalkan kita tanam modal 100 juta, dia berikan flat 1 bulan 2%, bukan keuntungan tapi 2% dari modal yang sudah kita tanam. Bagaimana hukumnya itu Ustaz?
2% dari modal. Berarti maksudnya dia nyicil sampai nanti 100 juta itu balik gitu? Bukan begini Ustaz. Jadi dia sudah berjalan ini sudah memiliki toko. Kemudian dia menawarkan untuk kita menanamkan saham untuk bekerja sama. Nanti dari uang yang kita tanamkan itu setiap bulannya dia akan memberikan 2% dari apa yang kita berikan. Misalkan kita berikan 100 juta, jadi setiap bulan akan diberikan 2% dari 100 juta keuntungan setiap bulan. 2% dari 100 juta. Bagaimana, Ustaz? Kalau sebentar, misalnya keuntungan dari investasi ini nantinya tiap bulan kan fluktuatif. Betul Ustaz, makanya ini saya tanyakan apakah Jadi dengan dapat yang ditetapkan sama kawan Ana ini, jadi tetap diberikan 2% dari 100 juta. baik keuntungannya besar ataupun keuntungannya sedikit. Enggak boleh. Itu sama seperti di masa silam itu ada orang yang mempekerjakan untuk ngurus tanah ya. Dia bagi hasil dengan yang ngurus tanah ini, dia katakan bagian saya, jatah saya itu di bagian tanah yang ini, yang banyak airnya ini. Artinya yang memang kualitas tanahnya bagus. Dia dapat keuntungan seperti itu tetap terus. Maka syarat untuk bagi hasil itu tidak boleh ya dihitung dari keuntungannya itu dari modal tadi, akhirnya tetap terus 2% dari 100 juta berarti berapa itu Pak? 2 juta terus dapat ya? 2 juta terus. Nah nggak boleh, nggak boleh. Ini pembagian yang tidak syar'i. Tidak boleh dengan kondisi seperti demikian. Tidak boleh. Jazakallah khair. Ya. Baik, nanti pembahasan cashback saya akan singgung besok insyaallah ini. Ya, terus? Afwan Ustadz, izin bertanya, saya sebelumnya gemar bermain gitar. Ya. Setelah saya tahu bahwa musik itu haram, saya berikan gitar tersebut kepada non-muslim. Nggak boleh juga. Salah, dibakar atau dihancurkan lebih aman. Terus ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Irfan di Jakarta. Ya, silakan Irfan. Ini Pak Ustadz mau nanya hukum menggunakan aplikasi yang gratis transfer antar bank Pak Ustadz. Jadi kalau pakai ATM kan kita kena charge 6,5. Bukan pakai aplikasi itu kita free Pak Ustadz. Transfer antar bank itu tidak terkena biaya, apakah hukumnya gimana? Aplikasi gratis transfer antar bank. Hukumnya ya. Jadi saya tidak ada deposit di aplikasi tersebut Pak Ustadz, jadi langsung transfer ke rekening dia. Nanti dari rekening dia langsung transfer ke bank, beda banknya itu. Secara ini diizinkan nggak dari pihak bank menggunakan aplikasi Flip tadi itu? Kenapa Pak Ustadz? Secara hukum dari bank itu ya, bank itu izinkan nggak? Saya kurang tahu di Pak Ustadz ini, tapi ada izin dari Bank Indonesia sih Pak Ustadz. Dia ada surat dari Bank Indonesia, surat resmi gitu. Walau coba dicek dulu izin itu ya. Ya, baru nanti bisa kita terjawab ini. Yang jelas kalau ada izin secara resmi ya sah-sah saja untuk digunakan. Wallahu Berarti a'lam. kalau ada izin dari Bank Indonesia-nya itu resmi, Iya. boleh saja Pak Ustadz ya? Iya. Kalau secara resmi dibolehkan gitu loh. Wallahu a'lam. Oh, iya, baik Pak Ustadz. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Ustadz mau tanya, Ana sebagai driver Gojek, Ya. tapi ada ketentuan harus bayar jaket dan tanda tangan. Tapi Ana belum sempat membayar, tapi dari pihak Gojeknya sudah tutup. Apa yang harus saya lakukan untuk membayarnya, Ustadz? Sudah berhak nggak? Sudah dimiliki atau belum itu jaketnya? Kalau sudah dimiliki ya berarti dia punya kewajiban untuk bayar sesuai dengan konsekuensi akad. Wallahu a'lam. Terus ya silakan. Ada telepon? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bilang Ustaz. Terus saya mau nanya Ustaz,
dari Abdullah, Jakarta. Ya, silakan. Ini Ustaz mau nanya masalah puasa Syawal ketika orang itu sudah baru tahu ilmunya Ustaz ya, puasa Syawal, selesai puasa Syawal, terus mau qada, ternyata orang itu qadanya meninggal. Nah, gimana yang keluarga yang masih hidup itu cara membayar fidyahnya, terus apakah Ketika hidup itu dia punya utang puasa atau fidyah. Waktu meninggal itu sebelumnya mungkin dari kondisinya dia mampu puasa atau tidak. Kalau mampu puasa kan berarti qada. Kalau tidak mampu puasa berarti kan fidyah. Waktu hidupnya bagaimana? Mampu, karena haid doang Ustaz. Oh, haid, belum dilunasi terus gitu sampai meninggal. Jadi kan harusnya kan yang ilmunya ini kan harusnya kan qada dulu ya. Nah cuma kan belum tahu, mungkin orang itu belum tahu, dan jadi puasa Syawal dulu nih gitu, puasa Syawal dulu, menjalankan puasa Syawal. Nah ternyata orang itu belum sampai puasa qada, belum selesai puasa qada, orang meninggal gitu. Nah orang meninggal ini kan kita nggak tahu nih bayar apa gitu, Ustaz, hukum itu gimana Ustaz? Baiknya tetap itu bagaimana untuk yang meninggal ini Ustaz? yang meninggal tadi baiknya bayarkan qada. Karena iya, Nabi SAW kata keluarganya bayarkan qada. Oh, puasa Iya, qada gitu, Ustaz. iya puasa qada. Jadi misalnya utangnya karena haid misalnya 7 hari ya. 7 hari ini dibayarkan oleh keluarganya. Kalau keluarganya situ ada 7 orang bisa dibagi 7. Oh gitu Ustaz. Iya. Atau ini satunya Ustaz. Iya. Silakan. Ya ini Ustaz. Kalau ketika udah niat puasa sunnah terus diganti puasa wajib itu boleh nggak? Qada boleh nggak Ustaz? Ganti niat ketika siangnya ganti niat. Jadi ketika ini coba diulang. Niatnya kan puasa Syawal nih. Puasa Syawal. Karena udah tahu ilmunya harus puasa qada dulu, jangan puasa sunnah dulu. Nah, ketika orang ada itu udah tahu siangnya itu mengganti niat qada, itu gimana Ustaz? Boleh atau tidak Ustaz? Berarti hukum mengganti niat ya. Digantinya itu di tengah-tengah lagi ya. Iya. Masalahnya itu sudah dari pagi. Halo? Masalahnya itu sudah dari pagi kan? Iya. Kalau dalam bahasan sholat ini dalam bahasan sholat ya. Para ulama itu bedakan ada namanya sholat muayyan, ada namanya itu sholat mutlak ya. Jadi berubah niat dari muayyan ke muayyan tidak boleh. Dari mutlak ke muayyan juga tidak boleh. Kemudian dari kalau sholat mutlak ke mutlak itu sah. Ini masalahnya yang satu sudah spesifik niatnya itu namanya muayyan, yang satu juga muayyan yaitu qada. Maka syarat saya dia hanya bisa jadikan mutlak berarti. Besok dia niatkan qada lagi. Yang ini dia tidak usah ngapa-ngapain dulu, jadikan puasa sunnah saja. Lanjutkan ya Ustaz ya, puasa Iya, sunnah ya. iya. Dia lanjutkan puasa sunnah, yang puasa esok harinya dia niatkan qada. Kalau qada sudah selesai baru puasa Syawal. Yang tadi yang dia mau ubah itu cukup jadikan puasa sunnah biasa. Iya, baik Ustaz. Iya, dia nggak bisa jadikan puasa Syawal, nggak bisa. Oh, puasa sunnah biasa aja ya, nggak Iya, puasa Syawal ya. iya. Ada lagi? Ya, ini Ustaz, kalau kita kan mau ngambil barang Ustaz nih, kan kita mau ngambil HP. Iya. Nah, temen tuh punya kartu kredit, katanya sih kreditnya syariah Ustaz. Iya. Jadi tanpa ada biaya admin dan biaya admin potongan kalau nggak salah apa, saya kurang ngerti juga. Jadi kita mau bayar HP, harga misalkan 2 juta, dibayar ada adminnya sih di awal Ustaz. Adminnya itu di awal misalkan 2.100.000 gitu. Nah kita cicilannya tuh udah sesuai, misalkan setiap bulan itu 250.000 gitu Ustaz. Itu kita pakai kartu kredit syariah itu bisa nggak sih Ustaz? Boleh apa enggak? Hukumnya gimana tuh Ustaz? Jadi diulang coba, dia ingin berutang gitu, coba diulang. Kita kan mau beli HP berutang pakai kartu kredit syariah. Nah, kan saya juga kurang ngerti kredit syariah itu. Jadi kita lewat teman nih Ustaz, teman punya nih kartu kredit syariah.
itu kita bayar ke dia cicilan misalkan sebulan 250 gitu. Cuma ada admin di awal sih Ustaz. Misalkan jadinya 260 lah, 260 ribu di awal gitu. Ya. Nah nanti pas sebulannya itu baru nih 250 ribu ya. Ya. Ada denda nggak ketika ini telat? Denda sih kurang terlalu ya. Kayaknya sih nggak ada Ustaz. Jadi nggak kurang jelas sih, saya kurang nanya lagi sama teman. Jadi ada HP boleh dibeli dengan nyicil, kemudian kita bayar lewat kartu kredit tadi. Gimana Ustaz? Putus-putus. Ada HP, kita pengen beli dan kita bayarnya nyicil lewat kartu kredit. Iya. Ya kan? HP-nya ini milik toko A ya, namun pembayarannya pokoknya nyicil lewat kartu kredit gitu. Iya. Ketika di muka itu HP itu sudah dilunasin pihak bank apa belum ya? Sehingga kita pembayarannya itu dengan nyicil di kartu kredit kan sebenarnya. Iya betul Ustaz. Berarti kan pihak bank sebenarnya sudah lunasi HP itu. Iya. Iya, karena ketika kita bayar cicilan ini bukan lagi ke toko kan? Bukan, tapi bayar langsung ke pihak bank kan? Iya, pihak bank. Nah, itu artinya pihak bank itu memberikan pinjaman kepada yang beli HP ini, sedangkan dia sudah bayar tunai HP tersebut. Jadi transaksi yang terjadi sekarang utang piutang, bukan lagi jual beli HP. Iya. Ya, bukan lagi jual beli HP, maka karena bank tidak memiliki HP tadi. Iya. Nah, maka yang terjadi itu kena trik riba. Oh. Trik riba. Maka bank ini sudah bayar kepada pemilik toko yang jual HP tadi dengan harga lebih rendah. Terus nanti ini kita bayar seperti harga biasa, harga nyicil gitu. Yang tentu harganya lebih mahal daripada beli cash. Tapi kalau lihat dari harganya sesuai Ustaz. Iya, tapi kan beda antara cash dengan kredit. Kalau lihat dari harga HP-nya itu misalkan 2 juta, cuma ditambah aja itu biaya admin di awal, misalkan jadi 2.100.000 Ustaz gitu. Cuma nggak cicilan dari cicilannya itu nggak nambah, misalkan 250 ya sudah ini. Wallahu a'lam. Naik gitu, jadi harga HP jauh gitu Ustaz. Misalkan harganya 2 juta, jadi harganya jadi 2 juta berapa Ustaz, itu tinggi gitu. Tapi ini enggak sih, di sini penjelasannya kalau saya lihat dari 2 juta ini pihak ini yang kredit ini cuma bayar admin aja 2.050.000 di awal gitu. Nah, dan cicilannya tetap normal Ustaz gitu. Kalau dihitung dari cicilan itu seharga HP Ustaz. Itu gimana Ustaz? Cuma ada biaya admin saya di awal ya? Iya gitu. Kalau dari hitungannya Ustaz, ya saya kan nanya-nanya dulu kan sama teman ini, hitung-hitungannya gimana, ini harganya sekian. Kalau diperinciin cicilan ini dengan harga HP itu sama, cuma memang di awalnya itu kita bayar gitu, bayar adminnya, biaya admin gitu. Makanya saya juga ragu juga, nanti saya nanya dulu nih Ustaz, gitu Ustaz. Wallahu a'lam, biaya admin yang awal ini yang saya masih tanda tanya. Oh. Itu yang masih saya curiga di situ. Saya coba kaji lagi. Oh gitu. Ya. Baik. Namun saya masih curiga di situ. Halo, ya putus-putus maaf. Namun saya masih curiganya di situ. Oh. Ya. Baik ya, cukup ya. Baik, pastinya ya. Ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami rasa cukup untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk tambah ilmu dan amal, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.